Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan jaringan komputer dan internet. Pengertian jaringan komputer. Definisi, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung untuk berbagai data dan sumber daya. Media koneksi, kabel fiber optik, twister pipe, wireless, wifi, dan bluetooth. Fungsi untuk memungkinkan komunikasi digital dan berbagai sumber daya. Tipe jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat seperti dalam satu gedung atau rumah menggunakan koneksi lokal seperti kabel internet atau titik akses nirkabel. 2. Wide Area Network. 1. Jaringan komputer yang menghubungkan perangkat di berbagai lokasi yang tersebar secara geografis seperti antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Menggunakan koneksi area luas seperti MPLS, VPN, jalur sewa, dan cloud. Metropolitan Area. Global Area Network atau GAN. Jaringan komputer yang mencakup seluruh dunia dan melintasi batas negara dan benua, memungkinkan koneksi dan pertukaran data di seluruh dunia. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN dalam area yang lebih besar seperti kota atau wilayah, biasanya digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya antara karyawan dan beberapa lokasi. 4. Global Area Network atau yang terakhir ada internet. Jaringan komunikasi yang mencakup area geografis yang luas seperti negara atau benua. Jendela menuju dunia tanpa batas, memungkinkan kita untuk terhubung, belajar, dan berbagai informasi dengan cepat. Gambar tipe jaringan komputer. 1 adalah WAN, MAN, GAN, internet. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Advanced Research Projects Agency atau ARPA membentuk jaringan komputer bernama ARPANET. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jenis koneksi kabel, dial-up, ADSL, fiber optik, LAN, TV, kabel UTP, kabel STP, dan kabel koaksial. Jenis koneksi wireless, General Pocket Radio Service atau GPRS, wireless fidelity atau Wi-Fi, wireless broadband, hingga akses satelit. Berikutnya kami akan lanjut mempresentasikan kejahatan di dunia maya. 1. Presetan website dan email. Salah satu jenis cyber crime yang populer ini targetnya adalah meretas atau hack website dan email, kemudian mengganti tampilannya. Carding adalah pencurian data kartu kredit orang lain agar pelaku bisa bertransaksi atau bahkan pencairan saldo limit kartu ke dalam rekening mereka. Penipuan OTP atau One Time Password adalah sebuah kode password sekali pakai yang digunakan untuk verifikasi sebagai berbagai aplikasi keuangan di smartphone. Penipuan OTP bisa berbahaya untuk akun pribadi karena pelaku bisa bertransaksi. Phishing adalah pencurian informasi atau data pribadi melalui telepon, email, link, atau data palsu, pesan palsu yang mengatasnamakan instansi atau perusahaan. Jenis-jenis phishing. 1. Phishing. 2. Blind phishing. 3. Deceptive phishing. 4. Web phishing. Serangan ransomware menyasar perangkat keras demi mengambil data atau file penting dari target untuk cracking. Cracking adalah jenis cybercrime yang mencoba masuk ke sistem komputer dengan paksa, meretas sistem keamanan di perangkat komputer dan software yang ada demi tujuan yang ilegal. Cyber espionage. Kejahatan jenis cyber espionage umumnya memasuki sistem jaringan komputer pejabat, lawan politik, atau bahkan publik figur tertentu untuk tujuan mata-mata. Cyber teroris.
Kejahatan teror dunia maya atau cyber teroris bisa sangat berbahaya dan merugikan negara atau pemerintah, atau bahkan membahayakan warga negara. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem keamanan. Sistem keamanan adalah rangkaian proses dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dan aset dari ancaman. Sistem keamanan dapat diterapkan di berbagai bidang seperti rumah, lingkungan, bisnis, pemerintah, dan militer. Macam-macam. 1. Email security. Email tidak luput dari serangan siber berupa pencurian data-data pribadi atau informasi krusial karena lahirnya email security untuk memblokir serangan tersebut. Email security umumnya dilengkapi dengan software anti-spam yang berguna untuk melindungi penggunanya. 2. Web security. Jenis keamanan ini berguna untuk melindungi website, terutama e-commerce yang penuh dengan data pelanggan. Web security biasanya berupa pemasangan sertifikat secure socket layer untuk meningkatkan keamanan website. Situs yang sudah dipasang sertifikat SSL ditandai dengan ikon gembok di address bar browser. 3. Virtual Private Network atau VPN. Virtual Private Network atau VPN tools ini berguna sebagai alat autentikasi komunikasi antara perangkat komputer dan jaringan. Cara kerjanya, VPN membuat jalur berupa terowongan transkripsi yang aman untuk menghubungkan perangkat kita sehingga aman dari ancaman atau gangguan jaringan. 4. Verifikasi dua langkah atau two-factor authentication atau 2FA adalah fitur keamanan yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra pada akun. 5. Antivirus dan anti-malware adalah tools yang paling populer yang banyak digunakan. Kedua tools ini bekerja dengan menghapus semua virus dan malware yang sudah tertanam pada perangkat yang digunakan. Penerapan email security. 1. Gunakan autentifikasi email, lalu aktifkan SPF atau DKIM dan DAMARC untuk mencegah email palsu. 2. Enkripsi email, lalu gunakan TLS untuk melindungi isi pesan. 3. Aktifkan 2FA. Gunakan verifikasi dua langkah untuk mencegah akses tidak sah. 4. Waspada phishing atau malware. Jangan klik link atau lampiran mencurigakan. Gunakan email filtering. 5. Gunakan antivirus dan anti-spam. Pastikan sistem keamanan selalu diperbarui. Cara penerapan web security. Gunakan HTTPS. Memperbarui software. Gunakan WAV atau Web Application Firewall. Validasi input untuk cegah SQL injection dan ISS. 6. 5. Gunakan autentikasi kuat 2 faktor. Penerapan VPN. Pilih VPN terpercaya atau tanpa lock enkripsi kuat. 2. Gunakan protokol aman atau OpenVPN Worldport AIKEV2. 3. Aktifkan enkripsi AES 256 atau CACA mencegah kebocoran data. 5. Gunakan DNS aman dan hindari kebocoran IP. 6. Install di perangkat atau router sesuai kebutuhan. 7. Gunakan MFA untuk keamanan tambahan. 8. Perbarui VPN secara berkala. Cara penerapan verifikasi dua langkah. 1. Aktifkan di pengaturan akun Google, WhatsApp, dan lain-lain. 2. Pilih metode 2FA, SMS, aplikasi, autentifikasi, atau kunci keamanan. 3. Hubungkan perangkat dengan kode QR jika pakai aplikasi autentifikasi. 4. Simpan kode cadangan untuk pemulihan akun. 5. Gunakan saat login dengan masukkan kode verifikasi. 6. Aktifkan di semua akun penting, email, atau perbankan. Cara penerapan antivirus. 1. Pilih antivirus terpercaya.
2. Install dan update rutin untuk perlindungan maksimal. 3. Aktifkan pemindaian otomatis secara berkala. 4. Gunakan firewall untuk keamanan tambahan. 5. Hindari unduhan mencurigakan dari sumber tidak jelas. 6. Jaga perlindungan relatif tetap. Fungsi sistem keamanan. 1. Melindungi data, mencegah pencurian, kebocoran, dan manipulasi data. 2. Mencegah serangan cyber, menghalau virus, malware, phishing, dan hacking. 3. Menjaga privasi, melindungi informasi pribadi dan rahasia. 4. Mengamankan jaringan, mencegah akses tidak sah ke sistem. 5. Mendeteksi dan merespon ancaman, mengidentifikasi serangan dan mengambil tindakan cepat. 6. Meningkatkan kepercayaan pengguna, menjamin keamanan transaksi dan komunikasi digital. Dengan sistem keamanan yang baik, risiko ancaman bisa diminimalkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum